Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Lama tidak berjumpa di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah informasi dan juga edukasi mengenai salah satu kasus yang banyak sekali dialami oleh para masyarakat di Indonesia ini, di mana angka kejadiannya yang akhir-akhir ini viral, yaitu mengenai kejadian diabetes mellitus. Hal ini terkadang akan membuat kita di usia-usia 30 tahun, 40 tahun, apabila kita tidak menjaganya dari sekarang, maka yang sering terjadi adanya luka yang tidak kunjung sembuh. Yang perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian bahwasannya luka diabetes ini beda dengan luka-luka yang lainnya. Karena ada beberapa faktor yang memang nantinya sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan pada luka diabetes. Dan juga luka diabetes ini seringkali diremehkan oleh masyarakat kita. Ingat, penyebaran luka diabetes yang awalnya memang biasanya hanya terjadi peradangan, hanya terjadi kemerahan, bengkak, nyeri, akan tetapi apabila dibiarkan maka akan menjadi sebuah permasalahan yang biasanya ditandai dengan kehitaman pada area luka tersebut. Dan ini yang harus kita lakukan apabila nantinya terjadi luka diabetes, harus segera dibawa ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan, di mana memang harapannya luka tersebut jangan sampai diamputasi. Nah, bagaimana sih cara kita agar nantinya terhindar dari yang namanya amputasi, dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi luka pada pasien diabetes mellitus? Hal ini memang seringkali diabaikan dan juga dianggap suatu hal yang biasa. Akan tetapi nantinya apabila permasalahan ini diabaikan begitu saja dan tidak diperiksakan, akan menjadi sebuah masalah yang menjadi cerita yang panjang kalau saya menyebutnya seperti itu. Dan apa sih yang harus dilakukan saat terjadi luka diabetes, dan bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan agar nantinya luka tersebut tidak semakin parah? Oke, ini yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi, para pemirsa sekalian, apabila dari para pemirsa channel Mantri Luka yang mempunyai sanak keluarga, orang terdekat yang mempunyai diabetes, silakan dianjurkan untuk lebih berhati-hati lagi apabila terjadi luka. Dan ingat, apabila terjadi luka, jangan takut dan jangan panik, langsung segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Dan bagaimana sih nantinya hasil pemeriksaan tersebut, dan harus dirawat lukanya. Apabila pemeriksaan tadi menunjukkan gula darah yang tinggi, maka yang harus dilakukan adalah segera turunkan gula darah, di mana nantinya dokter akan memberikan obat penurun gula darah ataupun insulin yang harus disuntikan setiap waktu, yang akan dijadwalkan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Oke, nah untuk lukanya tersendiri memang segera diperiksakan ke perawat-perawat ataupun tenaga kesehatan yang memang ahli dalam perawatan luka. Karena memang banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat yang hanya dirawat begitu saja, hanya disiram NaCl, hanya diberikan obat saja, terus dibilang harus diamputasi. Hal-hal tersebut memang terkadang mengagetkan bagi masyarakat semuanya. Akan tetapi silahkan nantinya dari para pemirsa sekalian harus mencari informasi yang tepat. Oke, nah
Yang harus dilakukan memang yang pertama, yaitu segera dibawa ke perawat ataupun tenaga kesehatan yang memang ahli dalam proses perawatan luka. Dan silahkan tanya bagaimana kondisi lukanya agar nantinya luka tersebut dapat bisa dirawat dengan baik. Oke, nah selanjutnya memang ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses perawatan luka diabetes. Dan ingat, luka ini tidak sama dengan luka-luka yang contohnya luka jatuh, luka kecelakaan, ya, ataupun luka bekas operasi. Ini perlakuannya berbeda karena ada beberapa faktor yang juga nantinya berpengaruh. Nah, apa saja faktor yang berpengaruh terhadap penyembuhan pada luka diabetes? Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu gula darah. Menurunkan gula darah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan bagi pasien-pasien yang mempunyai luka diabetes. Karena apabila gula darah tinggi, maka yang terjadi akan menjadi faktor penghambat dalam proses penyembuhan luka diabetes. Maka memang disarankan harus segera berkolaborasi dengan dokter, dengan ahli gizi, ataupun dengan tenaga medis lainnya agar nantinya perawatan yang dilakukan dapat maksimal. Oke, itu dia. Selanjutnya adalah bagaimana pola makan yang harus dijaga agar nantinya juga support terhadap penurunan gula darah. Nutrisi yang terkadang memang butuh edukasi yang lengkap ataupun informasi yang lengkap mengenai nutrisi apa saja sih yang harus dikonsumsi oleh pasien diabetes. Sebenarnya sangat sederhana ya, hindari yang berkalori tinggi dan juga yang berlemak. Karena dua hal ini nantinya akan berada di dalam darah sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan pada luka diabetes. Ya, ingat yang tahu kondisinya adalah para pemirsa sendiri, pasien sendiri. Kapan harus makan, seberapa banyak makannya, dan juga kapan harus minum obat itu juga harus dipatuhi. Hal-hal ini memang terkadang setiap individu, setiap pasien ini akan berbeda. Maka dari itu silakan carilah pola makan ya ataupun pola nutrisi yang ingin dikonsumsi secara pribadi ataupun dirasakan secara mandiri ya. Makannya seberapa, harus makan seberapa banyak ya. Karena kenapa? Karena terkadang pasien ini apabila dilarang juga akan tambah jadi untuk makan yang dilarang. Jadi silakan jangan terlalu dilarang, memang dengan pengawasan yang ketat dan juga ingat porsinya seberapa. Oke, itu dia tentang nutrisi. Selanjutnya adalah cara perawatan luka diabetes. Di mana cara perawatan luka diabetes ini memang sangatlah penting dilakukan apabila terjadi sebuah kesalahan dalam proses perawatan ataupun kurang tepatnya dalam proses perawatan akan mengganggu terhadap penyembuhan pada luka. Dan ingat, biasanya luka diabetes ini yang awalnya kecil ya, contoh hanya di ujung-ujung jari, peradangan, kemerahan, nyeri, bengkak ya. 2 sampai 3 hari kemudian dia tambah melebar, infeksi, dan juga terjadi kerusakan yang sangat luas. Dan itu sering terjadi pada pasien-pasien yang gula darahnya tinggi, cara perawatan ataupun kebersihan yang kurang dijaga, cara perawatan yang kurang tepat, dan juga pola hidup pasien yang kurang bagus. Hal itu akan juga berpengaruh terhadap kondisi luka diabetes. Hal yang ingin saya ingatkan di sini bagi para pemirsa sekalian, apabila terjadi luka diabetes, silahkan harus segera diperiksakan. Jangan nunggu sampai lama karena nantinya akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan pada lukanya yang biasanya luka tersebut bisa diatasi segera karena keterlambatan biasanya akan mempersulit untuk proses penyembuhannya dan juga biasanya pasien akan menerima informasi yang kurang nyaman yang biasanya
tenaga medis mengucapkan kakinya harus dipotong. Nah, hal itu yang biasanya langsung menurunkan semangat hidup pasien, langsung berpengaruh terhadap psikologis pasien, dan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup pasien ke depannya nanti. Semoga kita terhindar dari yang namanya amputasi dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan terima kasih sudah menonton video ini dan tetap support channel Mantri Luka ya, walaupun uploadnya belum bisa continue, nantinya akan saya usahakan terus update mengenai permasalahan luka yang sedang dihadapi oleh para pemirsa channel Mantri Luka. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.